Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sudah lama nih saya tidak membuat video terkait materi perkuliahan ataupun video-video lainnya. Jadi sekarang teman-teman yuk tonton video saya dari awal sampai akhir dan jangan di skip ya, karena materi ini akan menarik banget buat teman-teman tahu. Oke, kali ini saya akan membahas tentang materi konsep diri dalam psikologi komunikasi. Nah, apa sih itu konsep diri dan buat apa kita pelajari? Oke, kita cari tahu ya. Nah, ada salah satu tokoh yang pernah membahas tentang impression management. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu impression management? Jadi, impression management adalah salah satu teori yang dikembangkan oleh Erving Goffman. Nah, apa sih itu? Jadi impression management adalah pengelolaan kesan. Bagaimana seseorang mengontrol kesan dirinya dari orang lain atau komunikator. Atau bisa juga disebut dengan teknik presentasi untuk mengontrol diri dari persepsi yang dikemukakan oleh orang-orang. Jadi seperti halnya drama ya. Kita sebagai pelaku atau aktris itu tidak bisa membentuk diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, melainkan kita akan menjadi artis atau pelaku sesuai dengan apa yang diinginkan lingkungan ataupun yang diinginkan oleh penonton atau khalayak. Nah, tidak jauh juga dari teori ini, ada keterkaitan dengan teori yang dikeluarkan oleh Cooley, yaitu tentang looking glass self. Maksudnya apa? Jadi kita seperti bercermin. Jadi, masyarakat itu memiliki cermin untuk melihat diri sendiri, atau seperti halnya kita bisa melihat diri sendiri dalam cermin tersebut. Ya. Bagaimana kita membentuk citra diri kita seperti halnya apa yang difikirkan orang lain. Itulah maksudnya looking glass self. Jadi, kita melihat atau kita membayangkan bagaimana sih persepsi orang terkait diri kita. Oke, kita kasih contohnya ya. Contohnya adalah misal kita memiliki seorang teman yang dianggap lucu oleh satu kelas dia, seperti itu. Nah, teman tersebut karena sudah dianggap lucu atau humoris, kemudian dia selalu memberikan humor-humor di dalam setiap perkataannya atau setiap diskusi atau setiap berbicara. Dia selalu memberikan kalimat atau celetukan-celetukan yang lucu yang membuat teman-temannya tertawa. Karena dia disebut sebagai orang yang humoris. Kemudian, contoh lain, misalnya kamu sebagai seorang mahasiswa yang dibilang pintar. Ketika itu, pasti kamu akan menjadi mahasiswa yang rajin berangkat kuliah, kemudian mahasiswa yang tidak pernah telat, mahasiswa yang selalu mengerjakan tugasnya dengan on time dan juga dengan baik, gitu ya. Itu karena terbentuk dari persepsi orang yang mengatakan bahwa kamu adalah mahasiswa pintar, seperti itu. Tapi teman-teman, tahu nggak sih, ada masalah yang timbul dari persepsi tadi atau dari looking glass self dan juga impression management tadi. Ketika apa? Ketika kamu dan juga cerminanmu tadi atau persepsi dari orang-orang tadi tidak sesuai. Jadi kamu tidak memiliki kesamaan persepsi atau citra diri kamu yang sama dengan orang lain. Misalnya, kamu menganggap bahwa orang yang pintar adalah orang yang banyak bertanya. Sementara orang-orang menganggap orang pintar adalah orang yang mengerti segalanya atau orang yang mengerti sesuatu, orang yang rajin belajar, orang yang memiliki pengetahuan luas dan lain sebagainya. Sementara kamu mempraktekkan diri kamu sebagai orang pintar ketika di kelas adalah dengan kamu banyak bertanya kepada guru atau kamu banyak bertanya kepada dosen. Nah, sementara hal itu adalah hal yang cukup menyebalkan bagi teman-teman kamu, bukan hal yang mempraktekkan bahwa kamu adalah mahasiswa pintar. Itulah masalahnya. Jadi ada celah yang bisa menimbulkan masalah dari perbedaan citra atau perbedaan persepsi antara kamu dan juga lingkungan ataupun masyarakat di sekitar kamu. Oke, sekarang kita cari tahu pengertian dari konsep diri itu. Tadi kita sudah tahu ya mengenai teori yang cukup terkait dengan konsep diri. Sekarang kita cari tahu pengertian dari konsep diri. Oke, pengertian dari konsep diri ialah pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang dirinya sendiri. Nah, kenapa ini penting? Ternyata di dalam komunikasi ini adalah hal yang cukup penting. Karena apa?
Ketika kita tidak tahu tentang diri kita sendiri, kadang ini juga menjadi hambatan atau halangan ketika kita melakukan komunikasi. Karena apa? Karena kita tidak sadar diri kita itu seperti apa, bagaimana kita harus berhubungan, dan bagaimana kita mengetahui diri kita sendiri. Nah, yang perlu kamu tahu adalah konsep diri itu tidak menyertai kita sejak kita lahir. Tapi konsep diri itu terbentuk seiring berjalannya waktu sesuai dengan lingkungan, pengalaman kita, kemudian proses pembelajaran yang kita lalui. Proses pembelajaran diri, penyesuaian diri. Jadi sifatnya itu dia dinamis, tidak monoton atau tidak stagnan. Selalu berubah sesuai dengan apa yang kita pelajari dan proses yang kita lalui. Nah, kita lanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri ya. Yang pertama adalah orang lain. Kenapa orang lain? Karena biasanya jika kita disukai orang lain, ya itu berarti kita memiliki konsep diri yang baik. Atau maksudnya adalah kita cenderung menilai diri kita itu positif, ya. Kita cenderung menilai diri kita baik karena kita disukai orang lain, kita disambut hangat orang lain, berarti kita memiliki sikap yang baik dan juga diterima oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya, ketika orang lain tidak menyukai kita, orang lain tidak mengerti kita, orang lain itu seakan-akan mengucilkan kita, berarti kita memiliki konsep diri yang cukup tidak baik ya. Karena apa? Karena pasti kita merasa wah, kita tidak disukai orang lain, berarti kita merasa terkucilkan, kita merasa diasingkan, kita merasa menjadi orang yang paling hina, seperti itu. Nah, itu adalah dua konsep diri yang timbul di dalam diri kita. Nanti kita akan mempelajari tentang konsep diri positif dan juga diri negatif. Ketika kita kadang menganggap orang lain itu tidak menyukai kita, orang lain itu sebenarnya tidak memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam diri kita. Melainkan apa? Keluargalah yang sangat berpengaruh di dalam hidup atau diri kita, bukan orang lain. Karena apa? Keluarga adalah tempat utama yang akan kita tuju dan juga tempat pertama kita mendapatkan pendidikan. Jadi bukan orang lain. Kamu tidak perlu mementingkan pendapat orang lain untuk hal-hal negatif. Anggap saja hal-hal negatif itu menjadi masukan untuk kamu menjadi lebih baik. Faktor yang mempengaruhi konsep diri yang kedua adalah kelompok rujukan atau reference group. Karena apa? Misalnya, teman-teman mengikuti satu komunitas atau satu organisasi. Pasti secara tidak langsung teman-teman akan mengikuti kebiasaan yang dilakukan dalam komunitas tersebut. Misalnya teman-teman mengikuti salah satu organisasi daerah yang memiliki kebiasaan untuk ngomong ngapak semua, misalnya seperti itu. Pasti teman-teman akan terbawa untuk terbiasa berbicara bahasa ngapak. Meskipun mungkin sebenarnya teman-teman bukan orang yang bisa berbicara ngapak. Dan lain sebagainya, masih ada contoh-contoh yang lain. Nah, pentingnya konsep diri, ternyata konsep diri itu mempengaruhi perilaku kita. Ya, bagaimana kita mencerminkan diri kita, bagaimana kita menggambarkan diri kita, citra diri kita itu akan mempengaruhi perilaku kita. Contohnya tadi, seperti misalnya teman-teman dianggap sebagai orang pintar, pasti perilaku teman-teman juga akan mencerminkan orang pintar. Entah sebenarnya teman-teman itu tidak pintar atau baru belajar pintar, seperti itu. Oke. Selain mempengaruhi perilaku teman-teman, itu juga akan berpengaruh kepada umpan balik orang lain. Ketika perilaku teman-teman baik, akan menimbulkan umpan balik dari orang lain kepada teman-teman itu juga baik. Ketika teman-teman membentuk citra yang positif, teman-teman akan mendapatkan umpan balik juga entah positif atau negatif dari orang lain. Yang kemudian itu akan kembali kepada konsep diri teman-teman. Misalnya, teman-teman memiliki sifat yang malas. Kemudian itu akan membentuk citra orang lain atau persepsi orang lain ke teman-teman itu adalah orang yang malas. Kemudian itu akan kembali lagi ke konsep diri teman-teman yang memang itu terbentuk karena teman-teman malas. Oh, memang dia nih orang malas nih. Memang dia ini berarti citra teman-teman adalah citra orang-orang yang sepertinya dia bukan mahasiswa berprestasi nih. Karena apa? Karena tercermin dari sikap malas teman-teman semua. Setelah tadi teman-teman tahu nih ya,
Bagaimana sih orang-orang mencitrakan diri, konsep diri, perilaku diri, itu sangat berpengaruh. Ternyata efeknya adalah ada dua konsep diri yang memang sudah ada di dalam diri manusia. Yang pertama adalah konsep diri positif, yang kedua adalah konsep diri negatif. Nah, kita cari tahu yuk sekarang tanda-tanda atau ciri-ciri dari konsep diri negatif. Tanda konsep negatif adalah orang itu lebih peka terhadap kritik. Jadi, kamu lebih peka atau kamu lebih sensitif dengan kritik-kritik yang diberikan orang lain terhadap kamu. Kamu tidak terbuka terhadap kritik ataupun masukan. Tanda yang kedua, kamu terlalu responsif dengan pujian. Ketika ada pujian, kamu terlalu bersemangat, kamu terlalu menerima, terlalu excited. Yang ketiga, kamu cenderung tidak merasa disukai orang lain. Kamu merasa rendah diri, kamu merasa bahwa kamu tuh terkucilkan, kamu adalah orang yang terpojokkan, kamu tidak diperhatikan, kamu tidak pernah dianggap, seperti itu. Yang keempat, kamu selalu bersikap pesimis terhadap kompetisi. Karena apa? Kamu tidak pernah bersemangat ketika ada kompetisi. Kamu tidak pernah mau untuk belajar. Kamu tidak pernah semangat untuk melakukan kompetisi, atau kamu tidak pernah bersemangat untuk mengasah kemampuan kamu dan juga mengevaluasi diri kamu. Nah, sementara tanda dari konsep diri yang positif adalah kamu yakin kamu bisa mengatasi segala masalah yang terjadi di dalam hidup kamu atau yang sedang kamu alami. Yang kedua, kamu selalu merasa setara dengan orang lain. Jadi kamu tidak pernah menganggap orang lain itu selalu menjadi bawahan kamu atau lebih bodoh dari kamu atau lebih tidak berbakat dari kamu dan lain sebagainya. Jadi kamu menganggap semua orang itu setara. Karena apa? Karena semua orang itu memiliki kemampuan yang sama sebenarnya. Hanya pasti semua orang memiliki plus minus tersendiri. Masing-masing orang memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri ya pastinya. Jadi kamu mengerti hal itu. Yang ketiga, kamu menerima pujian tanpa rasa malu. Kamu tidak pernah gengsi menerima pujian, kamu tidak pernah terlalu excited menerima pujian. Jadi biasa-biasa saja ya. Selanjutnya, kamu menyadari bahwa setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda, perilaku yang berbeda, masyarakat itu memiliki persepsi yang pastinya berbeda. Kamu menyadari bahwa seluruh keinginan, setiap keinginan kamu, setiap kemampuan kamu tidak akan semuanya disetujui oleh masyarakat. Jadi ada plus minus di dalam lingkungan kamu sendiri. Nah, yang terakhir adalah hal yang paling penting. Kamu bisa memperbaiki diri kamu sendiri. Jadi kamu tahu nih celah-celah kamu yang lemah atau celah-celah negatif kamu, sehingga kamu bisa menguasainya dan pastinya kamu tidak akan mengeluarkannya ketika itu tidak tepat. Atau maksudnya adalah kamu bisa menguasai diri kamu sendiri, kapan kamu harus marah, kapan kamu harus bahagia, kapan kamu harus bersifat cerdas, kapan kamu harus bersifat sabar dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa tahu dan bisa mengatasi masalah kamu sendiri. Jadi, kamu bisa memperbaiki dirimu sendiri karena kamu sudah tahu celah yang ada di dalam diri kamu. Jadi, kamu bisa mengubahnya menjadi lebih baik. Itulah konsep diri yang teman-teman bisa ketahui. So, masih banyak materi-materi yang lebih menarik lagi yang pastinya bisa teman-teman pahami dan juga pelajari. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga teman-teman boleh banget kasih saran. Sekali lagi terima kasih. And yuk, bye-bye.